Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Nah, balik lagi ya di channelnya aku, Listia Mala. Di sini nih aku akan memberikan informasi seputar diet dan pengalaman aku yang bisa menurunkan berat badan ya, yang tadinya segini nih ya, dan sekarang alhamdulillah ya udah bisa jadi segini. Nah, disinilah aku akan memberikan pengalaman, berbagi tips sama teman-teman semua gimana caranya aku bisa menurunkan berat badan. Makanya bagi kamu yang belum subscribe, ayo jangan lupa di subscribe, dan bagi kamu yang suka video ini jangan lupa di like, dan bagi kamu yang memiliki teman yang butuh informasi seperti ini ya, yang aku sampaikan sekarang ini, jangan lupa di share. Nah, di video kali ini aku akan sharing sama teman-teman semua, karena masih banyak yang nanya sih kalau misalnya aku tuh olahraga di rumah itu apa sih, sehingga yang tadinya perutnya buncit ya kayak orang hamil, dan sekarang alhamdulillah udah nggak buncit lagi. Nah, sering banyak yang nanya, aku biasanya olahraga apa sih kalau misalnya di rumah. Nah, aku selalu menjawab, coba deh yang namanya olahraga plank. Memang untuk menghilangkan perut buncit itu adalah salah satu caranya itu dengan kalian melakukan yang namanya defisit kalori. Mau ngecilin paha, mau ngecilin lengan, mau ngecilin perut, nah itu salah satunya adalah dengan yang namanya defisit kalori. Dan kita nggak tahu nih bagian mana dulu yang mengecil ya. Cukup kalian melakukan defisit kalori dan ditambah dengan yang namanya olahraga. Nah, salah satu olahraga plank inilah yang biasa aku lakukan ya. Plank ini udah jadi jawarannya aku lah tiap kali aku melakukan yang namanya olahraga, karena selain untuk membakar kalori, plank juga ini bagus sekali untuk membentuk otot dan memperbaiki postur tubuh kalian, baik itu lengan, paha, ataupun perut. Jadi udah juara banget lah menurut aku plank ini. Dan olahraga plank ini juga bisa teman-teman lakukan di rumah pada saat teman-teman lagi nonton TV atau lagi pada saat teman-teman baca buku. Nah, pokoknya fleksibel banget. Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu 5 variasi plank yang cocok untuk kalian pemula yang akan baru memulai yang namanya latihan olahraga ya, atau akan memulai yang namanya gerakan plank. Dan ini tuh cocok banget untuk teman-teman yang mau menurunkan berat badan dan mau mulai yang namanya melakukan defisit kalori dan mau mengecilkan yang namanya perut buncit. Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu 5 variasi plank bagi pemula. Pokoknya jangan kemana-mana, jangan di skip, saksikan terus videonya sampai selesai. Stay tune! Selama ini olahraga plank adalah olahraga yang tepat untuk membentuk bagian-bagian perut ya, di daerah perut atau disebut juga dengan ABS. Tapi karena plank ini banyak variasinya, banyak jenisnya, jadi fungsinya itu tidak hanya membakar lemak yang ada di bagian perut ya, tapi dengan olahraga plank ini juga bisa membentuk otot-otot yang ada di bagian bahu, kemudian lengan, paha, ya, bokong, punggung, pokoknya di bagian-bagian lainnya. Dan olahraga plank juga ini bisa dijadikan sebagai gerakan standar yang teman-teman lakukan untuk melakukan gerakan-gerakan lain atau latihan-latihan gerakan lain, seperti misalnya push up, kemudian burpee, atau gerakan yoga lainnya. Nah, oleh sebab itu olahraga plank ini adalah salah satu gerakan yang tepat untuk kamu yang ingin memulai yang namanya program diet dan ingin memulai latihan-latihan atau olahraga-olahraga minimal dilakukan di rumah. Kenapa harus demikian? Karena dengan teman-teman melakukan yang namanya olahraga plank, teman-teman akan memiliki tubuh yang lebih sehat, ideal, dan kencang. Nah, 5 gerakan variasi apa sih yang terdapat dalam olahraga plank yang tepat bagi kamu pemula yang akan memulai yang namanya program diet? Oke, langsung aja. Yang pertama itu ada yang disebut dengan high plank atau full plank. Apa sih itu high plank atau full plank? High plank atau full plank itu merupakan gerakan plank yang paling tradisional. Gimana sih teman-teman cara melakukannya? Letakkanlah posisi telapak tanganmu rata dengan lantai, tepat di bawah bahu, dengan bertumpu pada kaki dan tanganmu ya. Kemudian angkat lututnya dan tarik perutmu hingga membentuk posisi di atas. Saat melakukan plank, bayangkan bahwa ada garis lurus dari ujung kepala sampai ujung kaki yang harus kamu pertahankan. Nah, yang harus teman-teman ingat ketika teman-teman melakukan yang namanya high plank atau full plank, yang harus teman-teman perhatikan adalah jangan sampai kepala ini mendongak ya ke atas, kemudian punggung ini melengkung, dan perut juga harus ditahan, jangan sampai
turun. Nah, untuk kamu yang pemula, boleh kamu lakukan satu setnya itu hitung 10 sampai 15 detik. Kemudian teman-teman istirahat dulu nih. Ya, kemudian bisa dilanjut lagi. Boleh dilakukan 2 sampai 3 set ya. Jadi satu setnya itu untuk kamu yang pemula itu bisa dihitung 10 sampai 15 detik dan bertahap aja ya. Kemudian lakukan lagi misalnya di hari kedua itu ditambah lagi yang misalnya tadinya hari pertama 10 detik, nah ditambah misalnya hari kedua jadi 12 detik. Pokoknya dilakukan secara bertahap. Insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ingat harus disertai juga dengan yang namanya defisit kalori. Variasi plank yang kedua adalah kine plank. Nah ini tuh lebih mudah dibandingkan dengan full plank atau high plank, dimana kine plank sesuai dengan namanya, latihan ini tuh berarti kamu harus bertumpu pada otot lengan dan lutut dan harus tetap mempertahankan badan yang lurus. Dan jangan lupa juga ya, otot perutnya harus dipertahankan, jangan sampai turun. Jadi teman-teman tuh kayak pakai celana yang kesempitan gitu ya. Jadi otot perutnya itu harus dipertahankan biar jangan sampai turun. Nah, kine plank ini tuh cocok banget buat kamu yang mau memulai gerakan plank. Variasi plank yang ketiga itu adalah elbow plank. Elbow plank ini memang tingkatannya tuh di atas high plank atau full plank, dimana ini tuh elbow plank tuh mungkin lebih sedikit sulit dibandingkan dengan high plank atau full plank, yaitu dimana teman-teman harus tetap mempertahankan posisi tubuh teman-teman semua ini agar tidak melengkung atau tidak turun. Jadi tetap di posisi yang lurus dengan bertumpu pada lengan bawah dan lutut. Jadi teman-teman tuh bertumpu pada lengan bawah dan lutut dengan mempertahankan posisi agar tidak melengkung ataupun tidak turun. Jadi benar-benar lurus dan rata gitu ya si planknya itu. Apabila kamu bisa melakukan yang namanya elbow plank, wah ini tuh bagus banget untuk bisa menguatkan otot-otot lengan, otot paha ya, otot kaki, dan juga bisa membuang lemak-lemak yang berlebih yang ada di dalam daerah perut, yang berada di daerah perut. Ayo coba lakukan yang namanya elbow plank, jangan menyerah. Harus tetap semangat untuk berlatih. Variasi plank yang keempat adalah single leg plank. Susah? Enggak kok. Kalau teman-teman bisa melakukan yang namanya elbow plank, sudah pasti teman-teman bisa melakukan variasi plank yang satu ini, single leg plank. Single leg plank ini adalah modifikasi dari elbow plank yang ditambah dengan bumbu-bumbu keseimbangan. Jadi kalau misalnya kamu nih sudah bisa melakukan yang namanya elbow plank, sudah pasti kamu juga akan bisa melakukan yang namanya single leg plank. Single leg plank, selain kamu harus mempertahankan badan kamu agar tetap lurus ya, tidak melengkung dan tidak turun, nah kamu juga harus menjaga keseimbangan plank kamu itu dengan hanya bertumpu pada satu kaki. Seperti pada video ini nih ya, kalian bisa dilihat bahwa planknya itu dilakukan dengan bertumpu pada satu kaki dan secara bergantian antara kiri dan kanan. Nah, pasti kamu bisa melakukannya di rumah ya. Pokoknya jangan pantang menyerah untuk bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Selamat mencoba. Dijamin setelah kamu melakukan yang namanya latihan single leg plank, kamu akan mandi keringat dan sudah pasti akan membakar banyak kalori yang ada di dalam tubuh teman-teman. Variasi plank yang kelima itu adalah elbow side plank. Elbow side plank ini adalah kamu akan diawali dengan posisi yang namanya elbow plank. Setelah itu kamu angkat tubuhmu itu ke satu sisi sehingga kamu akan bertumpu pada satu lengan dan satu kaki. Kemudian balikan lagi ke sisi yang lainnya ya. Jadi secara bergantian antara kiri dan kanan ya. Jadi kamu itu bisa melakukan yang namanya elbow side plank ini secara bergantian. Nah, elbow side plank ini bagus sekali untuk kamu yang ingin menghilangkan lemak yang ada pada perut samping teman-teman semua ya. Pada perut samping ketika kamu melakukan yang namanya elbow side plank, nah maka lemak-lemak yang ada di bagian perut samping kiri dan perut samping kanan itu akan hilang sesuai dengan kerutinan atau kerajinan teman-teman melakukan yang namanya elbow side plank. Ketahanan dan keseimbangan di posisi ini tuh sangat diuji sekali ya. Jika kamu belum bisa melakukan sepenuhnya elbow side plank ini, kamu bisa mengubahnya menjadi elbownya itu diubah menjadi high plank. Jadi kamu bisa meletakkan tanganmu secara bebas ya. Ketika kamu plank pada sisi kiri atau kanan, kamu bebas meletakkan tanganmu, mau itu disimpan di lantai ya, atau misalnya mau disimpan di pinggang teman-teman semua. Pokoknya disesuaikan aja gimana nyamannya teman-teman semua.
jangan pantang menyerah untuk bisa melakukan yang namanya variasi plank, karena ini tuh manfaatnya bagus banget untuk teman-teman yang ingin mengecilkan lengan, mengecilkan perut ya, lebih tepatnya mengecilkan paha juga. Ini tuh udah mencakup banget sama semua yang ada di dalam tubuh teman-teman semua ya. Jadi teman-teman semua jangan patah semangat untuk bisa melakukan yang namanya variasi plank. Lakukan dulu yang benar-benar teman-teman bisa. Misalnya teman-teman bisa high plank dulu, lakukanlah yang high plank dulu atau full plank. Atau misalnya teman-teman bisa yang kine plank dulu, nah lakukanlah yang kine plank dulu. Jadi pokoknya yang penting teman-teman mau berlatih, jangan sampai tidak sama sekali. Jadi teman-teman itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal, tubuh yang ideal, tubuh yang bagus, tubuh yang teman-teman inginkan dengan teman-teman melakukan yang namanya defisit kalori dan latihan olahraga. Nah, latihan gerakan plank inilah yang cocok untuk kamu mau memulai yang namanya program diet. Mungkin cukup sekian saja video aku kali ini tentang 5 variasi gerakan plank yang bisa teman-teman lakukan yang cocok untuk teman-teman yang mau memulai yang namanya program diet. Mungkin cukup sekian saja video aku kali ini. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.